Kayaknya mantap. Mantap, ini enak ini. Oke. Oke. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Nick Dixon. Nah, pada hari ini saya akan membuat video konten tentang pangkas pembuahan pohon anggur import yang ada di kebun Clarissa ini, ya. Nah, rencananya yang akan dipangkas itu yang ini ya teman-teman ya. Ini sudah siap untuk dipangkas, sudah masuk pupuk pembuahan 4 kali, ya. Batang dan daun-daunnya pun semua juga udah memang sudah waktunya untuk dipangkas pembuahan. Dan yang satunya juga itu juga akan dipangkas pembuahan juga, dan juga sudah masuk pupuk pembuahan 4 kali juga, ya. Nah, untuk yang ini ya, ini sekundernya panjangnya 3 meter kiri kanan double cordon, ya. Cabang tersier pembuahannya ada 20 ini, 20. Cuma ada 3 yang kurang bagus, ya. Satu ini menyusulnya terlambat sekali ya. Ini terlambat sekali, ya. Nah, satu lagi ini tumbuh tapi sangat lambat, dan sedangkan yang satunya ini macet. Jadi ini total akan ada 17 cabang pembuahan untuk pembuahan pertama, ya. Sedangkan untuk batangnya ini udah besar ya teman-teman ya. Nih teman-teman perhatikan, tunas batnya juga udah besar-besar. Ini tunas batnya juga besar ini, ya. Nah, batangnya udah besar. Ini udah sebesar batang pensil nih rata-rata, ya. Nah, kemudian kita lihat yang satu ini ya. Nah, yang satu ini juga sudah siap untuk dilakukan pangkas pembuahan ya. Kemarin memang ada beberapa cabang tersier yang pertumbuhannya agak lambat tapi sudah menyusul, ya. Dan yang cabang-cabang tersier yang menyusul itu menyusulnya dengan sangat cepat, dan hasilnya cukup bagus ya. Seperti teman-teman perhatikan ini nih ya, ini batangnya juga udah lumayan, tunas batnya juga udah oke, ya. Nah, ini juga yang menyusul ya, ini batangnya masih hijau ya, tapi udah agak lumayan. Sedangkan yang ini mulai berubah warna kecoklatan ini ya, ini yang menyusul ya. Begitu juga dengan yang ini tunas batnya juga udah besar ya, ini yang menyusul bisa cepat. Nah, sedangkan yang batang lama yang tua-tua seperti ini, nah ini batang yang besar duluan nih, udah lama ini. Ada juga batang yang kecil ya teman-teman ya. Nah, ini batang kecil. Untuk urum itu kadang memang dia ada tersier yang cabang tersiernya nggak besar-besar amat, tapi dia bisa menghasilkan bunga dan berbuah, ya. Jadi untuk pembuahan anggur itu tidak selalu ya bahwa tersier harus sebesar cabang batang pensil baru bisa berbuah, nggak selalu begitu ya. Nah, tergantung jenisnya, ada yang genjah, nah itu biasa kadang batang kecil pun dia akan keluar bunga nih ya. Nah, untuk sekundernya ini panjangnya 3 meter juga ya, sama seperti itu. Cuma untuk yang ini cabang tersier pembuahannya cuma ada 18 ya. Ini ada 18, tapi semuanya sudah tumbuh dengan rata ya, sudah siap untuk dibuahkan. Nah, daun-daunnya pun juga udah tua ya. Nih lumayan besar nih daun-daunnya ya. Ini. Nah, untuk pembuahan pertama kali teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat batangnya pun ini kemarin waktu saya grafting masih hijau-hijau nih. Sekarang udah besar dan coklat nih. Sambungannya di sini ya. Sambungannya udah membekak ini. Sini. Begitu juga dengan yang ini. Untuk sekundernya udah besar ya. Di sini lebih jelas ya. Lebih besar ini. Nah, ini bawahnya malah kecil ya. Udah siap untuk dibuahkan. Sedangkan yang di parah-parah masih belum siap ya. Nah, saya akan melakukan pangkas pembuahan ya teman-teman ya. Nah teman-teman ya, ini adalah hasil pemangkasan yang sudah saya lakukan ya. Tadi waktu pemangkasan tidak saya videokan karena kalau hanya satu tangan itu susah sekali ya teman-teman.
Saya nggak ada orang yang bantu pegangin kamera. Jadi ini sudah saya pangkas ya. Nah, untuk daun-daunnya itu akan saya buang semua ya teman-teman ya. Karena pohonnya juga udah cukup tua ya. Di daunnya juga udah pada rusak semua ini ya. Kena jamur, kena hama. Jadi daunnya bukan hanya 1-2 yang saya buang ya, tapi semuanya akan saya buang ya, sampai ke bagian bawah ini buang semua. Sedangkan untuk yang kecil tadi itu saya pangkas, saya sisakan sekitar 3 mata tunas ya. Nanti kita lihat mana yang bagus ya. Ini saya lupa pangkas yang ini saya sisakan 2 juga ya, buang. Ini juga saya sisakan 2 juga ya, sisakan 2. Nah, daun-daunnya akan saya buang semua teman-teman. Pemangkasannya itu untuk pembuahan pertama saya pangkasnya semuanya di atas 10 mata bat ya, jadi long spur ya pangkas pembuahannya teman-teman ya. Kemudian kita cari tunas bat yang agak potensial ya, yang agak gemuk ya, sehingga peluang berbuahnya juga lebih bagus ya. Ada juga yang kecil ini ya. Nah, yang kecil ini mudah-mudahan nanti bisa keluar bunga juga. Begitu juga untuk yang sebelah sini ya teman-teman. Saya pangkasnya juga long spur ya, di atas 10 tunas bat untuk pembuahan pertama kalinya ya. Untuk cabang tersiernya ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini daun juga semuanya akan saya buang semua ya teman-teman ya. Bukan hanya daun pertama dan kedua dari atas yang dibuang, tapi daunnya nanti akan saya buang sampai botak daunnya. Sedangkan untuk tunas batnya ya, kita carilah yang berpotensi ya, yang agak gendut seperti ini. Ini urum ya. Urum biasanya juga terkenal sangat genja. Ini gendut-gendut ya. Nah teman-teman, saya akan rapikan dulu ya. Saya akan buang dulu semua daun-daunnya ya. Nanti saya akan tunjukkan lagi hasilnya seperti apa. Nah teman-teman, ini adalah hasil pangkas pembuahan yang saya lakukan pada hari ini ya. Semua daun-daunnya sudah saya buang sampai habis ya. Ini kebunnya sampai berantakan ini ya. Ini tadi sambil pangkas saya sudah siram jenuh di sini. Di sini langsung keluar airnya teman-teman. Di sini keluar airnya tuh, airnya langsung menetes tuh ya. Bisa ini adalah salah satu indikasi bahwa akar kita bagus ini ya. Ini langsung keluar air, ini meneteskan air ya. Ini ada airnya. Ini juga ada airnya nih. Ada butiran airnya kan. Nah, itu juga ada ini. Ini pangkasnya agak panjang kan teman-teman ya. Ini di atas 10 tunas mata bat nih. Mungkin ada yang 15 kali ya. Karena kalau teman-teman perhatikan, ini ada internot untuk tunas batnya itu agak pendek-pendek ya, terutama bagian bawah ya. Pendek-pendek ini internotnya. Saya juga nggak tahu apakah untuk varietas yang satu ini memang begitu ya. Nah, beda dengan yang ini ya. Ini internot tunas batnya itu agak panjang ini ya, dibandingkan yang tadi itu agak panjang-panjang ini. Ada juga sih yang pendek ya. Jadi untuk pembuahan pertama, untuk tersier pembuahan kadang kita belum bisa jadikan patokan ya teman-teman ya. Kadang tergantung pertumbuhannya seperti apa ya. Tapi yang pasti ini semuanya
pangkas di atas 10 tunas matabat ya. Nah, untungnya saya sudah siapkan talinya agak panjang ya, sampai bagian atap sini ya. Sampai di sini ada tali nih, tali yang miring, tali horizontal ya. Begitu juga dengan ini, ada tali horizontalnya. Nah, itu panjangnya saya siapkan 1,8 meter untuk tali ini nih ya. Jadi kalaupun saya pangkas panjang ya, kemungkinan buahnya akan ada di sini. Kemudian ke atas bisa 15 daun. Begitu juga dengan yang ini. Ya, walaupun saya pangkas panjang, masih ada space, ada ruang untuk tumbuh ke atas 15 daun ya. Biasanya sih banyak teman-teman yang cuma menyisakan 1,2 meter ya teman-teman. Kalau menurut saya sih kurang ya. Kalau untuk varietas yang bisa potong pendek di 2 tunas bud seperti misalnya varian Cupidon ya, itu nggak masalah. Ininya kita sisakan ruang 1,2 meter aja mungkin udah cukup ya kan. Tapi kadang kan kita ada pangkasnya panjang, seperti sekarang kan pangkasnya panjang ya. Jadi supaya ada ruang rambat nih untuk ke atas 15 daun teman-teman ya. Nah, ini barusan selesai hujan ya teman-teman ya. Basah-basah ini. Nah, ini mudah-mudahan setelah 2 minggu, bisa mungkin 10 harian sampai 2 mingguan ya, ini bisa mulai pecah tunas budnya ya. Ini karena sekarang hujan ya, terpaksa besok baru saya semprot fungisida dan insektisida teman-teman ya. Ini langsung semua harus disemprot. Kalau hari ini cerah, sore ini cerah, mungkin sore ini saya bisa lakukan penyemprotan untuk semuanya ini ya, supaya tunas budnya ini nanti waktu tumbuh nggak terjangkit hama ataupun jamur ya. Nah, nanti mungkin besok atau lusa, tunas bud ini terutama bagian atas ini nanti saya akan kasih Dormex ya. Jadi 2 tunas bud yang paling ujung, yang ini dan yang ini kasih Dormex. Ini juga, ini Dormex. Yang di bawah nggak usah dikasih lah ya. Begitu juga dengan ini, Dormex. Udah ya, karena prioritas adalah 2 tunas bud paling ujung. Nah teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu ya untuk video hari ini teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.